Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat kita berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Engkau Bapa yang kekal dan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamalah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 2, ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata karena itu memperlihatkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa apa yang akan disampaikan dalam nas ini adalah kelanjutan dari pasal 1, yakni tentang kemuliaan, keagungan, dan kebesaran Tuhan Yesus, sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa anak Allah lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Jika demikian, maka di ayat 1 ini kita diarahkan untuk bertindak dan berbuat sesuatu atas kesaksian tentang Tuhan Yesus. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Di sini kita diperlihatkan suatu perbandingan jika kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disaksikan dalam perjanjian lama melalui para malaikat, apalagi sekarang yang memberikan kesaksian itu adalah sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus, maka kita tentunya harus lebih bersungguh-sungguh lagi, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Hal ini menggambarkan seperti sebuah kapal yang hanyut terbawa oleh arus. Maka jika kita bersungguh-sungguh mau untuk hidup dalam kebenaran yang telah kita dengar dari Tuhan Yesus melalui para rasul-Nya, maka kita tidak akan seperti perahu yang hanyut terbawa arus. Atau hal ini dapat kita pahami dari makna tersiratnya, yaitu agar kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan Yesus hanya karena ketidaksungguhan mendengarkan firman-Nya, sehingga kita seperti perahu yang hanyut terbawa arus. Dalam ayatnya yang kedua mengatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Artinya, jika aturan atau hukum yang ditetapkan dalam perjanjian lama yang disampaikan para malaikat, jika tidak ditaati, pasti akan mendapatkan balasannya yang setimpal. Apalagi pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dapat kita lihat di ayatnya yang ketiga. Dalam ayatnya yang ketiga mengatakan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai.
Dalam ayat ini lebih jelas lagi diterangkan hubungan ayat 2 dan 3 bahwa kita akan mendapat hukuman jika mengabaikan aturan Tuhan yang disampaikan oleh para malaikat. Apalagi jika kita mengabaikan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara langsung kepada kita. Dalam ayatnya yang keempat mengatakan, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Di sini diterangkan bahwa oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan juga turut bersaksi melalui kesaksian para rasul maupun saksi Kristus dengan berbagai tanda-tanda mujizat. Para rasul memberitakan Injil bukan berdasarkan apa yang didengarnya dari orang lain, tetapi para rasul bersaksi dan memberitakan Injil adalah berdasarkan kesaksian mereka langsung tentang hidup pelayanan Yesus dan juga melalui kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka memberitakan Injil. Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Yang pertama, menyesal kemudian tiada guna. Maka sebelum terlambat, sedari awal, kita sudah diperingatkan oleh firman Tuhan untuk teliti dan mempersiapkan diri kita untuk masa yang akan datang. Sejak awal kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah dasar dan sumber kehidupan kita. Jika kita tidak berpegang teguh pada kebenaran yang sejati, yang Tuhan firmankan di dalam Yesus Kristus, maka tanpa sadar kita akan terseret oleh arus kehidupan ini kepada kebinasaan. Yang kedua, ilmu pengetahuan manusia akan selalu berkembang, dan kita tentu saja perlu untuk menggapai pengetahuan yang lebih baik. Tetapi firman Tuhan adalah sumber hikmat dan pengertian yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai dasar dan pondasi kehidupan kita. Yesus Kristus menjadi hikmat terbesar yang datang dari surga untuk kita terima. Maka sehebat apapun kita, setinggi apapun pengetahuan kita, tetaplah menjadi orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa yang paling mengancam kehidupan kita bukan karena kita sedang menghadapi bahaya atau tantangan yang besar, tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ada banyak orang yang meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus dengan berbagai alasan, tetapi jauh lebih banyak orang yang terpisah jauh dari Tuhan adalah karena dosa. Karena sikap yang acuh tak acuh, terlalu sepele, atau cuek dengan firman Tuhan, maka tanpa disadari, kita sedang terbawa oleh arus kehidupan dan semakin jauh meninggalkan sumber keselamatan hidup kita. Jika keselamatan Tuhan yang diberitakan dalam kitab Perjanjian Lama melalui para malaikat adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan yang sangat dihormati, apalagi sekarang kebenaran Tuhan dinyatakan langsung melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan kebenaran itu disaksikan dengan langsung oleh para rasul, dan para rasul juga diberi kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran Tuhan itu melalui berbagai tanda-tanda. Maka penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa Injil yang mereka dengar saat ini adalah suatu berita keselamatan yang besar, sebab berita keselamatan itu datang kepada kita bukan lagi melalui perantaraan malaikat-malaikat, tetapi Tuhan sendiri yang datang membawa berita keselamatan itu kepada kita. Maka selayaknya kita harus lebih teliti dan bersungguh-sungguh untuk menghidupi berita keselamatan yang mereka terima itu, dan tidak akan menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Jika kita tunduk pada hukum yang ditetapkan oleh Tuhan dalam Perjanjian Lama, apalagi sekarang Tuhan Yesus yang telah menggenapi hukum Tuhan yang diberitakan dalam Perjanjian Lama
tentunya kita harus semakin bersungguh-sungguh dan lebih teliti lagi untuk mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Melalui nas renungan ini, kita diingatkan supaya bersungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita dengar dari Injil Kristus. Jika tidak demikian, maka kita bisa seperti perahu yang hanyut terbawa arus, karena kita akan seperti perahu yang tidak bersandar dan diikat di tempat yang benar. Seharusnya kita bersyukur dapat mendengar dan menerima berita keselamatan yang besar dari Tuhan. Maka kita akan meresponnya dengan kesungguhan untuk menghidupi perintah Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, sikap yang acuh tak acuh dan tidak peduli kepada perintah Tuhan Yesus, maka kita akan sama seperti perahu yang tanpa disadari akan terbawa arus dan akan hanyut karena ketidakpeduliannya. Kita bersyukur dapat mengenal dan mengimani Tuhan Yesus yang tidak bisa disamakan dengan Allah manapun, sebab kita memiliki Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang peduli atas hidup dan masa depan kita, Tuhan yang sungguh-sungguh hadir, merasakan penderitaan kita, dan yang menyelamatkan kita dari penderitaan dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 ini mengingatkan kita untuk lebih teliti dan bersungguh-sungguh dalam memperhatikan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti perahu yang hanya terbawa arus karena ketidakpedulian kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Keselamatan yang kita terima bukanlah hal sepele, melainkan anugerah yang besar dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Ada 3 hal yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, menyesal kemudian tiada guna. Kita harus mempersiapkan diri dari sejak awal dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan adalah hikmat tertinggi. Tidak peduli seberapa tinggi pengetahuan kita harus tetap rendah hati dan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, dosa adalah ancaman terbesar. Jangan sampai sikap acuh tak acuh terhadap firman Tuhan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang membawa berita keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita hidupi Injil Kristus dengan kesungguhan, tetap setia, dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah diberikan. Dengan demikian, kita tidak akan hanyut oleh arus dunia ini, tetapi akan tetap teguh dalam iman dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk lebih teliti dan bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kebenaran-Mu. Engkau telah memberikan keselamatan yang besar melalui Yesus Kristus, dan kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang begitu indah pada hari ini ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan
untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi seruan doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.